Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun Anda berada yang menyaksikan video saya ini. Yap, masih di edisi ngobrol santai karena PSBB. Oke, apa sih yang akan kita bahas kali ini? Yaitu adalah ada apa dengan Suzuki Bandit 150 ya. Sebelumnya kalian bisa lihat video saya waktu di dealer tentang Bandit 150 ya. Cari aja di channel saya ini. Nah, sekarang kita lanjut bahas ke Bandit ya. Bandit 150. Sebenarnya banyak yang protes ya sama desainnya gitu. Kenapa kok nggak lampu bulat gitu kan? Kenapa nggak klasik sporty gitu kan? Kok modelnya model kalem gitu? Kok pakai spare part cangkokan dari Satria gitu ya? Dan lain-lain sebagainya. Jadi begini. Pertama, kita bahas dulu tentang filosofi Bandit. Bandit itu penjahat gitu ya. Nah, yang namanya penjahat itu kan nggak selamanya bertato, bersenjata, garang, nggak selamanya gitu. Ada orang yang biasa-biasa aja tapi ternyata dia penjahat gitu ya. Kelihatannya biasa-biasa aja tapi sangar dalamannya. Nah, Bandit juga seperti itu gitu. Desainnya, kita bahas Bandit yang lama dulu. Desainnya memang yang dulu itu sporty tapi klasik, lampu bulat gitu ya gitu, tapi sangar. Yang 250 cc aja 4 silinder dulu kalau nggak salah gitu. Bahkan ada yang 1200 cc, 1000 cc gitu ya, macam-macam. Nah, sekarang gimana dengan Bandit 150 gitu? Bandit 150 kan desainnya seperti itu ya gitu. Jadi gini, Bandit itu sebenarnya generasi Bandit itu kesini itu sudah nggak pakai desain lampu bulat lagi gitu. Contohnya nih, Bandit 1200 2005 gambarnya nih. Tuh, malah dia half fairing kan? Malah dia nggak pakai lampu bulat kan? Nah, maksudnya Suzuki itu seperti itu. Kita sudah era modern seperti itu ya. Kemudian kenapa kok pakai part cangkokan Satria? Kayak nggak niat aja bikin motor. Nah, well, menurut saya ya, gitu. Saya, ya dalam catatan sebelumnya nih, saya ini netral gitu. Saya bukan fans boy gitu ya, enggak. Tapi saya memang penikmat otomotif gitu ya, penikmat motor, mobil gitu ya. Ya mobil ya baru belajar aja lah gitu. Nah, tapi saya penikmat, istilahnya saya suka gitu. Bukan saya memuja-muja produk, bukan, tapi saya suka gitu. Jadi misalnya ada motor selain Suzuki, kalau memang bagus ya saya suka, saya bilang bagus gitu ya. Ada motor selain Honda, kalau memang keren saya suka, saya bilang keren. Nah, kayak gitu. Dan spek itu disesuaikan sama kesenangan saya dan kebutuhan saya. Nah, kalau saya gitu ya secara pribadi. Itu catatan pertama. Jadi kita bahas dulu dengan Bandit gitu. Bandit ini ya, kenapa kok pakai cangkokan Satria, terutama untuk mika depan dan mika stop lamp belakang. Itu kalau menurut saya itu bukan nggak niat desain motor, tapi kalau menurut saya itu share design ya. Jadi desain yang sama, desain yang share gitu, berbagi desain seperti itu. Tujuannya apa? Pertama, cost production. Jadi biar biaya produksi pabrikan itu bisa lebih ditekan untuk efisiensi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, biar masyarakat atau para pengguna, para konsumen itu kalau nyari spare part itu gampang. Kalau kata bahasa orang desa itu ya istilahnya apa yo? Istilahnya ki koyo cannibal part ngono nek bahasa Jawa nih. Kalau bahasa Sundanya ya alah eta masih gak part kanibal gitu ya. Intinya kayak part kanibal gitu. Contoh, misalnya terjadi insiden amit-amit nih, kecelakaan gitu, mau nggak mau harus ganti mika headlamp nih Bandit misalnya, bisa kita pesan mika headlamp Satria atau bisa kita beli stop lampnya Satria. Nah, itu contoh ya, contoh gitu. Jadi sebenarnya itu menguntungkan seperti itu. Kemudian ada part GSX juga gitu kan, terutama shroudnya GSX-S, tangkinya GSX-S, selebornya, pelek, shockbreaker dan lain-lain. Itu ya untuk spare part juga biar lebih gampang. Nah, gitu ya. Seperti itu. Nah,
Bandit ini desainnya paling kalem dari keluarga Suzuki gitu ya. Ya itu filosofi Bandit yang saya kasih tahu tadi. Mungkin desainnya kalem, tapi lihat mesinnya. Mesin yang dicangkokinnya itu adalah mesin dari GSX 150 series, bisa 13.000 rpm. Jarang loh motor kayak gitu sekarang. Kenapa? Dulu ada memang, yaitu adalah CB 150R K15A Streetfire, CB 150R pertama. Desainnya waktu itu kan pesaingannya Fiction ya. Desainnya kalah maco dari Fiction, tapi mesinnya gahar ternyata. Oke, untuk stop and go mungkin masih kalah, tapi untuk tarikan panjang CB 150R K15 Streetfire itu wah luar biasa itu. Overbore lagi, DOHC overbore gitu ya. Beda sama sekarang itu square dan dia stop and go-nya oke, tenaga atasnya oke, cuma RPM-nya jadi agak pendek. Nah, seperti itu. Karena dia lebih ke torsi gitu ya. Oke, kita balik lagi ke Bandit. Nah, jadi sudah jarang loh ya motor seperti itu gitu. Satu-satunya sekarang yang ada ya Bandit ini. Kayak gitu. Nah, sekarang masalah desain. Kalau orang yang suka Tiger Revo, orang yang suka sama Mega Pro, orang yang nggak bisa move on dari Scorpio gitu ya, atau mungkin beberapa motor 2000-an yang lain gitu, orang yang nggak bisa move on dari CB 150R K15, alternatif Bandit bisa menjadi pilihan kalau secara desain. Tapi mesin jangan salah, mesinnya mesin GSX 150 series bro. Hehe, mesin sangar ya, seperti itu ya gitu. Jadi intinya Bandit ini secara spek itu motor bagus gitu, apalagi dia sudah disesuaikan dengan kenyamanan orang Indonesia. Pertama aja kita bisa tahu jok tebelnya sama GSX-S dan GSX-R 150 itu beda, lebih tebel Bandit, lebih empuk, lebih enak gitu. Kemudian jok bonceng ya, jok bonceng juga dia lebih empuk, lebih tebel, lebih enak, walaupun memang karena revisi rangkanya yang nggak nungging kayak GSX jadi nambah bobot gitu ya, nambah bobot gitu. Jadi kalau GSX-S kan 130 kg bobot basahnya, GSX-R 131 kg bobot basahnya. Bandit, nah karena tulang belakangnya yang landai gitu, jadi dia 135 kg gitu ya. Gitu itu ya memang agak berat, tapi ketika touring jauh stabilnya luar biasa. Nah itulah sebenarnya ya. Kemudian Bandit ini kan dijual beriringan sama GSX-S gitu, jadi ya nggak mungkin lah GSX-S atau Bandit saling makan, nggak mungkin. Pastilah sebagai pabrikan besar Suzuki itu pasti ada perhitungan tertentu, nggak akan asal-asalan aja kayak gitu. Dan ya sama seperti GSX-S, Bandit itu motor jarang. Saya kasih tahu nih, rasanya punya motor jarang itu ada bangga tersendiri gitu ya. Kalau di internet pas baru rilis lihat fotonya dicibir orang, tapi begitu kita pakai, kita stop di lampu merah, kita keluar ke jalan raya, banyak yang muji kok sama desainnya gitu. Contohnya aja kemarin saya bahas Pulsar 200 NS gitu kan. Teman saya itu punya Pulsar 200 NS, banyak yang dibilang aneh, motor indie dan lain-lain, tapi begitu dia sudah di luar banyak kok yang muji desainnya. Nah seperti itu gitu ya, maklum lah namanya orang awam ya gitu. Kalau kayak kita kan kita tahu spek motor, sejarahnya dan lain-lain, safety-nya gitu kan gitu. Oke, mungkin gitu aja, sampai sini dulu. Kalau suka sama video ngobrol santai saya ini boleh kasih like, kalau nggak suka dislike juga nggak apa-apa gitu. Mau subscribe, mau di share, mau di komen, bebas silahkan, gratis gitu. Oke, gitu dulu aja ya gitu. Salam sejahtera selalu dan sampai jumpa.